Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hijrah semuanya? Hari ini, saya ingin mengajak para sahabat untuk merenung. Berapa kali kita mengomentari orang lain di media sosial dengan kata-kata yang sebenarnya tidak akan kita ucapkan kalau semisal kita bertemu langsung. Karena kita berpikir di balik layar membuat kita merasa aman. Padahal setiap huruf, setiap emoji, bisa jadi dicatat oleh malaikat. Dulu, dosa lisan hanya keluar dari mulut. Tapi hari ini, dosa lisan bisa keluar melalui jari. Kolom komentar hari ini menjadi ladang paling subur untuk menanam gibah, fitnah, dan caci maki. Dari netizen yang katanya niat ngingetin. Tapi sebenarnya menyindir dan merendahkan. Dari orang-orang yang merasa paling benar, lalu menumpahkan kritiknya tanpa adab. Semua atas nama kebaikan padahal bisa jadi itu adalah kesombongan yang dibungkus keimanan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian saling mencela, dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Apa maksud ayat ini? Allah melarang kita merendahkan orang lain, bahkan dengan candaan, melecehkan, menyindir, memberi label buruk, menjadikan celaan sebagai kebiasaan sehari-hari, termasuk di dunia maya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun karena ada sahabat yang memanggil saudaranya dengan gelar buruk dari masa jahiliyah. Hari ini, banyak dari kita memanggil orang lain dengan gelar kadrun, cebong, kafir, bahkan nama-nama hewan. Ironisnya, hampir kebanyakan dari kita menormalisasinya. Kemudian pada ayat selanjutnya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kalian merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Allah pakai perumpamaan yang sangat keras. Menggunjing sama dengan, seperti memakan daging mayat saudara sendiri. Dalam tafsir Al-Muyassar, dijelaskan bahwa ghibah, buruk sangka, dan membongkar aib adalah penghancur ukhuwah yang nyata. Rasulullah juga pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, atau diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim, ucapan Rasulullah ini menjadi kunci akhlak lisan, jika tidak bisa berkata yang membawa manfaat. Lebih baik diam, tapi sayangnya, di dunia digital, dia malah dianggap lemah. Padahal dalam Islam, diam bisa menjadi bentuk keimanan yang kuat. Sekarang ini, banyak orang merasa aman saat berkomentar, karena yang mereka hadapi bukan manusia langsung, tapi layar. Tapi perlu diingat, malaikat pencatat amal tidak pernah tidur. Setiap komentar pedas, emoji sindiran, atau kata-kata kasar, akan dicatat dan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Di sisi lain, kita juga sering bilang, "Saya cuma ngingetin, kok. Kan gue cuma nyindir, gak nyebut nama." Tapi kalau kamu tahu kalimatmu bisa membuat orang sakit hati, jatuh mental, bahkan berhenti dari jalan hijrah, kamu bukan sekadar sedang menyindir, namun membunuh masa depan mereka. Sebelum melakukan komentar pedas, coba tanya ke diri sendiri, kalau kita ditegur dengan kata kasar, apakah kita akan menerima dengan lapang dada? Kalau kita disindir di publik, apakah kita tidak sakit hati? Maka sebelum mengetik, sebelum berkata, mari gunakan hati. Gunakan ilmu. Gunakan akhlak kita, karena Islam datang bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mengangkat martabat manusia. Sahabat hijrah, sebelum kita akhiri video ini di sini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu terlindungi dan terhindar dari dosa lisan yang tidak disengaja. Allahumma ihfal lisani minas zalal, wa qalbi minal gil, wa jawari minal adza. Ya Allah, jagalah lisanku dari tergelincir, hatiku dari dengki,
dan anggota tubuhku dari menyakiti. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa share dan tulis di kolom komentar dengan kalimat yang membangun, karena menjaga lisan adalah dakwah yang paling nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.